mencicip, saran saya ya, kalau untuk mencicip, kalau kita ingin mencicip beberapa makanan atau minuman, eh, usahakan mencicip dari yang rasanya paling netral dulu. Jangan langsung yang kuat, karena nanti begitu kita mencoba yang kuat terlebih dahulu, maka yang rasa-rasa yang eh, di bawahnya, kekuatan rasanya di bawahnya itu akan hilang semua. Jadi lidah kita akan seperti mati rasa begitu. Jadi karena ini dua produk yang punya kekuatan yang berbeda di dalam mempengaruhi rasa di lidah, kita coba dulu yang lebih yang lebih soft ya, yang lebih mild. Nah, ini geser. Nah, ini yang rice bran. Oke. Ini sebetulnya kalau kita lihat di sini memang karena ini dari rice bran, kita lihat di pinggir-pinggirnya ini ya, di pinggir-pinggirnya ini masih ada kita katakan dedak atau serbuk begitu ya. Ini menandakan bahwa memang ini ada campuran itunya. Kalau untuk kopinya sendiri, dia sudah turun, ya, dia sudah turun. Karena ini kalau untuk kopi yang bagus, itu biasanya dia tidak akan mengapung. Jadi mengapungnya hanya pada saat awal saja diseduh, kemudian dia akan cenderung sebagian besar itu akan tenggelam. Kita coba diminum langsung. Oke, cobain. Nah, nah ini karena ada rice bran-nya di atas masih mengapung. Nah, ini kalau kita minum, kita seruput model kayak tadi, langsung seret. Karena memang rice bran-nya masih ada di atas. Nah, ini memang saran kita ya, sebelum nanti diminum, bagian atasnya itu, dedaknya itu kita angkat terlebih dahulu. Ya, kita angkat terlebih dahulu. Kemudian baru kita bisa minum dengan nikmat ya. Kalau tadi saya coba nyeruput model kayak kita menguji kualitas kopi, memang harus diseruput set gitu supaya aromanya langsung masuk ke hidung dan kita bisa cepat menangkap apa sih aroma yang ada di balik kopi ini ya. Nah, tapi karena ada dedeknya, saya nggak berani keras-keras karena langsung seret di tenggorokan saya. Jadi ini memang harusnya dihilangkan dulu dedeknya. Tapi nggak apa-apa, sekarang kita coba tidak usah diseruput, kita coba langsung ke rasanya. Nah, mantap. Ini benar seperti perkiraan saya semula, ini komposisinya cukup enak ya. Dalam artian, ini belum dikasih gula loh, Coca Lovers ya. Ini belum dikasih gula loh. Jadi ini tidak dikasih gula pun pahitnya itu tidak sepahit yang perkiraan mungkin Coca Lovers bayangin ya. Karena sudah ada arabikanya, rasa bitternya menjadi tertekan gitu. Tapi ini saya juga yakin komposisi robustanya lebih banyak sehingga asid dari rasa asam dari arabikanya tidak terlalu menonjol ya Bu ya, betul ya? Betul. Oke. Nah, ini rasa serealnya juga sebetulnya tidak terlalu menonjol, tetap kopinya yang menonjol. Apalagi yang dominan di sini adalah kopi robustanya, sehingga sebetulnya ini tidak secara umum kesannya kan tidak terlalu berbeda dengan kita minum kopi seperti biasanya, Bu betul. ya. Cuman kenikmatannya ada di belakang, ada rasa serealnya baru terasa di belakang. Nah, itu dia. Jadi ada tambahan serealnya. Tapi memang begini, Coca Lovers, kita juga sebetulnya untuk kopi sendiri ya, kadang-kadang memang tanpa kita menambahkan bahan-bahan sereal pun, kadang-kadang kita juga nemu misalnya varietas A atau klon A begitu, yang ketika kita habis minum di belakangnya ada aroma sereal, begitu. Jadi tanpa ada tambahan apapun ada seperti itu. Nah, kalau ini memang ditambahkan, sehingga kalau misalnya kopinya itu memang dia secara genetik dia punya sifat ada aroma, mengeluarkan aroma sereal, ditambah dengan ini nanti dia akan lebih
menonjol begitu. Nah, jadi ini mantap, tidak perlu khawatir juga terhadap asam lambung ya, karena tadi ada campuran apa namanya Arabica Robusta, ada ininya juga sehingga untuk lambung relatif lebih aman daripada kita menggunakan single coffee misalnya begitu. Selain itu tadi memang karena ada campuran dari rice bran, memang kafeinnya pasti akan menjadi turun, apalagi di situ juga ada Arabica yang kandungan kafeinnya juga lebih rendah. Begitu. Jadi ini saya yakin memang pasti persentase kandungan kafeinnya akan lebih rendah daripada robusta secara murni. Iya. Jadi jangan khawatir bikin dagdikduk jantung tidak bisa tidur ya. Nah, kecuali kalau kita mau ronda. Gitu. Nah, kalau mau ronda kita jangan pakai yang ini gitu ya. Nah, kita pakainya yang ini. Yang Capologo. Nah, cobain ya. Coba ini. Nah, kalau ini Coca Lovers kita lihat ini bagus. Ini karena yang digunakan itu memang materialnya memang bagus ya, sehingga semuanya ini hampir semua dedaknya turun. Nah, sehingga di atas ini bening dan kita bisa nyeruput model kayak ngetes kopi. Cobain. Nyeruputnya jangan ragu-ragu. Jadi kesan pertama begitu langsung nyentuh di lidah itu meledak, des gitu. Karena apa? Rempahnya itu langsung nonjok ya, kalau kata anak muda sekarang begitu, des gitu. Nah, tapi kemudian rasa kopinya itu di belakang ngikutin. Nah, jadi cantik ini Bu. Ya, jadi memang ini rempah kan pasti aromanya kan kuat dia nih. Dia pasti akan lonjok duluan, des gitu. Tapi aroma kopinya nggak hilang. Gitu. Jadi orang ketika minum ini dia tahu dia oke, saya minum kopi yang ada rempahnya. Semuanya dapat. Ini menurut saya ini hasil membangun suatu produk yang dari yang nggak mungkin lah dibangun hanya sehari 2 hari. Ini perlu trial error yang cukup panjang ya Bu ya. Iya. Karena saya juga pernah ngalamin Bu. Jadi saya tahu. Jadi ini menurut saya juga ini tingkat kemanisannya juga cukup bagus. Artinya manisnya nggak sampai bikin kita kepengen minum air putih gitu ya. Jadi pas lah di lidah gitu kombinasinya. Jadi kita bilang kalau di kita pengujian kopi ini balance. Jadi antara rasa kopinya, rasa rempahnya dengan rasa gulanya itu balance di lidah. Nah, kalau udah balance di lidah, ini nyatu ini enak bener jadi di lidah itu. Nggak tidak dominan salah satunya. Gitu. Itu kekuatan produk terus begitu ya Coffee Lovers ya, Coca Lovers ya. Jadi terutama Coffee Lovers nih jangan kita main hantem aja nih ya, campur harus dipertimbangkan karena lidah kita itu lebih senang dengan rasa yang lebih balance daripada rasa yang lebih nonjok salah satunya gitu. Oke? Nah, kita cobain lagi. Kalau kita nggak nyeruput, langsung kita telan agak banyak gitu ya di mulut. Nah, kemudian kita rasakan. Wah, ini mantap ini. Jadi walaupun rempah, ada jahe, ada Capologo, tapi nggak terlalu keras ya Bu ya. Jadi tidak membuat seperti lidah kita kebakaran gitu. Atau seperti lidah kita kena air panas gitu, des gitu, enggak. Ini nyaman di mulut ya, hangat di tenggorokan, begitu langsung des gitu. Aromanya langsung masuk ke dalam hidung kita. Des. Jadi luar biasa ini Coca Lovers ya. Ini menurut saya ini satu produk yang dibangun memang memperhatikan banyak hal. Jadi tidak artinya sudah diperkirakan bahwa konsumen ini akan lebih menyukai yang begini. Oke. Nah, saya kira begitu ya untuk kita unboxing dari rasa, dari kemasan ya dari awal. Nah, sekarang gimana sih kalau misalnya kita kita kasih penilaian ya Bu Tutu. Iya, Jadi
kita fair-fair aja Bu ya. Betul. Jadi supaya apa namanya, yang mendengarkan ini, yang melihat kita ini apa namanya, juga bisa nanti mereview ya, nah gitu. Oke, Coca Lovers, kita akan mereview atau menilai langsung nih gimana sih penilaian mengenai rasa, kemasan, harga, overall semuanya. Jadi kita tadi udah nyobain rasanya, kita udah nge-review tadi bungkusnya, ya apa kemasannya. Nah tadi kita belum lupa nih, kita belum nanyain soal harga nih. Jangan-jangan harganya jauh ini Bu. Oh. Insya Allah enggak Pak. Oh enggak ya, Kalau oke. di Berapa Bu? Dares Oke. Coca, Insya Allah harganya terjangkau di masyarakat. Jadi untuk yang saset isi 5 itu kita jual di konsumen 20.000. 5 saset 20.000 yang sama harganya antara Rice Bran sama wah Kapulago. luar biasa ini ya. Ada 5, berarti kan satu saset 20.000 bagi 5, jadi satu sasetnya 4.000 ya Bu ya. Iya. Kalau yang los tanpa saset kita jual per kilo itu 145. Kita review dulu yang di saset ya. Harganya 4.000. 4.000 di situ sudah ada robusta yang bagus ya. Karena ini clean, tadi saya rasakan clean. Juga arabikanya juga bagus. Harganya cuma 20.000. Waduh, menarik ini. Apalagi ditambah rice brandnya tadi untuk lebih apa? Menunjang ke kesehatannya ya Bu ya. Wah, dengan harga 4.000. Kita ini wah berarti ini produk ini top lah. Dari sisi harga, oke. Kemudian yang tadi yang kopi Kapulago juga harganya sama Bu ya, sama 20.000. Nah di situ memang unsur kopi dan rempah ya. Ingat bahwa harga rempah-rempah juga tidak semurah yang kita bisa bayangkan ya. Apalagi situasi COVID. Nah itu dia. Jadi dengan harga 20.000, maaf, harga 4.000 per saset. Aduh, saya kira itu dibanding manfaatnya jauh lah ya Bu ya. Insya Allah seperti itu. Oke. Jadi kita kasih penilaian ya. Kita skala 1 sampai 5 aja. Dari sisi apa nih pertama ya yang mau kita bahas. Tadi kita bahas kemasan dulu ya. Jadi yang kita mau nilai, nanti saya kasih tanda bintang gini ya. Nih bintangnya ada 5. Nanti saya ngacungin berapa gitu ya. Nah, jadi untuk sisi kemasan, kalau yang ini ya, jadi ini saya suka. Jadi ini cukup sederhana ya, tidak terlalu ribet. Dan tampilannya sangat kontras gitu antara brandnya dengan latar belakangnya, oke, sehingga orang mudah membaca ya, tulisannya juga cukup mudah dibaca, oke. Nah, apalagi di sini ada tambahan bahasa lain ya, ini jadi nilai plus. Jadi untuk kemasan bolehlah kita kasih berapa ya, kita kasih berapa nih, 5. Oke. Nah, kalau untuk yang ini, ya, kalau kemasan yang seperti ini, kalau kita jejer kan kontras ya, kontras banget. Tapi kalau kita bisa bandingin satu dengan lainnya, kalau menurut saya ini cukup bagus, ya. Tapi warnanya sedikit kurang kontras begitu. Jadi antara mungkin perlu dicoba lah pilihan warna lainnya ke depannya begitu, kalau memang nanti bisa dilakukan ya. Sebetulnya ini informasinya sudah variatif di sini ya. Coba kita lihat ya, bagus. Ini hanya sedikit kurang kontras saja di lapangan ya. Sedikit kurang kontras aja di lapangan. Jadi kalau untuk yang ini, nah kita kasih nilai berapa ya? Isinya udah bagus loh, kontennya udah bagus ya. Jadi tidak tidak terlalu ribet, tidak dan cukup, dan informasinya cukup. Nah, jadi kita kasih berapa? 4. Aduh susah nih. 4 bintang ya, Coca Lovers ya. Nah, untuk ininya. Nah, kemudian apa lagi ya? Oh ya, dari sisi rasa. Nah, tadi saya udah nge-review sebenarnya tadi rasanya itu. Jadi
rasanya itu udah bagus, blendingnya yang rice brand. Nah, ini ya. Jadi kita udah seneng karena rasa kopinya sangat dominan, ada rasa tambahan sereal yang cukup kuat sebetulnya ya kalau dari sisi penambahan. Jadi kita tidak perlu sampai rasa serealnya sangat menutup, tidak ya. Nah, ini bagus konsepnya karena kopinya lebih dominan, kemudian ada tambahan rasa unik sereal di belakangnya. Nah, gitu. Dan ini dari sisi pencampuran antara robusta arabicanya juga cukup bagus sehingga orang mau minum misalnya karena dia misalnya tidak ingin terlalu banyak gula atau memang dia menghindari gula, dia bisa langsung minum tanpa gula pun sudah acceptable. Gitu ya, sudah bisa diterima. Jadi kalau menurut saya cuman memang ada sedikit kelemahan dari sisi apa itu tadi yang rice brandnya masih mengapung ya. Gitu. Jadi ini memang nanti mungkin di dalam kemasan itu saran penyajiannya itu harus ditulis kalau bisa di apa Bu namanya? Disaring. Jadi bisa disaring atau disisihkan ampasnya begitu. Memang gitu ya. Nah, kalau untuk tapi ini menarik sebetulnya karena konsepnya cukup menarik, jadi lebih baik untuk ke kesehatan, dan saya kira ini nanti untuk anak-anak kita juga cocok nih sebenarnya ya, untuk generasi muda ya Bu. Betul, ya. iya. Jadi bisa meningkatkan konsentrasi dia berpikir dari kopinya, kemudian ada tambahan nutrisi dari rice brandnya, itu dia mantap. Nah, kalau untuk rasa ya, ini untuk rasa kita kasih poin berapa nih? Kalau untuk rasa, kalau untuk secara keseluruhan perbandingan rasa kopi dan rice brandnya itu sebetulnya saya pengen nilai berapa? 5. Karena ini bagus banget dalam artian apa? Dalam artian perbandingan robusta arabicanya bagus ya. Kemudian di situ ada rice brandnya masuk tetapi tidak mendominasi. Nah, jadi bagus banget. Nah, cuman memang kelemahannya itu tadi. Nah, jadi kalau saya mau nyeruput itu yang susah. Nah, jadi kalau soal nyeruputnya terpaksa saya cuma kasih bintang 4. Karena ini memang harusnya memang ini kalau menurut saya ada semacam instruksi begitu, sebaiknya disaring terlebih dahulu karena memang di dalam produk ini ada ada bagian dari rice brandnya yang akan memberikan sedikit hambatan di dalam minum begitu, jadi agak kurang nyaman. Nah, semoga nanti ke depan kita akan merasakan rice brand yang benar-benar bintangnya 5. Nah, oke. Nah, kalau yang Capologo ini saya suka juga bener ini. Ini saya senang, rasanya balance ya. Jadi rasanya balance, nggak ada yang mewarnai, nggak ada yang jadi yang paling menonjol, nggak ada. Semuanya balance. Rasa gulanya, rasa rempah, rasa kopinya semua masuk. Gitu. Sehingga orang minum ini tuh merasa nyaman karena dia tahu bahwa dia juga minum kopi, dia tahu bahwa dia ingin minum kopi. Di samping itu dia ingin kesehatannya juga dari rempah ya Bu ya. Nah, itu juga ada gitu di lidah. Jadi dan tidak membuat lidah kita seperti kebas ya. Kadang-kadang ada yang rempah itu membuat lidah kita kebas begitu ya. Jadi ini unik ya, tidak ada yang menonjol dan tadi yang saya bilang itu balance, mantap. Nah, untuk ke balance-nya ini maka saya mau ngasih skor berapa? 5, bayangin. Ini mantap. Soalnya ini untuk mencapai produk yang gini memang kita perlu perjalanan yang cukup panjang ya Bu ya untuk ngeraciknya ini nih. Wah, ini sudah mantap. Makanya kata Ibu tadi laris Bu ya sekarang. Oke. Dari sisi harga nih Coca Lovers, saya sih dengan manfaat yang segudang tadi, dengan rasa yang sudah demikian bagus, cantik, balance, nyaman di lidah kita, harganya 4.000 sesaset. Kalau beli ini kan lebih murah lagi ya Bu, hitungannya per cangkir kalau yang seperti ini.
Ya kalau yang udah kayak gini sih, kalau saya sih ngasih ngasih bintang berapa ya? Kalau saya sih apa namanya? Ini produk yang udah luar biasa ya, udah melalui perjalanan panjang. Kalau kita bicara harganya yang cuma 4.000 tadi, ini sih 5 ya, 5. Karena ini dari kalau kita bandingin rasa dengan khasiat dan dengan kenyamanan di mulut kita jauh sebenarnya gitu. Jadi harga ini menurut saya sebetulnya ini sudah harga yang sangat-sangat acceptable di orang, kemudian juga manfaatnya segudang. Ya Bu ya. Oke. Nah, itu saya kira yang bisa saya review sekarang ini ya Coca Lovers. Tapi sebelumnya saya juga ingin kalau secara keseluruhan sih produk ini oke banget ya. Oke banget. Nah, Coca Lovers jangan lupa untuk juga nyobain ya. Saya sih sangat menganjurkan untuk nyobain. Nah, gitu. Harus dicoba ini gitu supaya tahu gimana sih produk yang sudah terbina itu seperti apa. Jadi jangan sampai kita ngeluarin produk yang ya sekadar ngeluarin gitu. Nah, jadi kita juga harus punya seni di sana. Oke, Coca Lovers, untuk mempersingkat waktu saya juga ingin mengingatkan Coca Lovers untuk juga sering-sering mengunjungi page official kami di CCSTP official di channel YouTube. Ada CCSTP _ID untuk Instagramnya, ada Poslit Coca _ID untuk Instagram Poslit Coca. Dan jangan lupa ya, kita selalu menekankan kebanggaan terhadap produk lokal atau local pride. Oke, Coca Lovers, udah review macam-macam tadi kita ya, sampai kita nilai bintang-bintangan segala. Sekarang kita juga perlu tahu dong kalau Coca Lovers kepengen dapat produk ini di mana. Yuk kita tanya aja langsung sama ownernya, Ibu Tutu. Gimana Bu nih? Coba Bu. Terima kasih. Untuk mendapatkan semua produk dari legendaris Coca, terutama ada di outlet kami, yaitu di Jalan Legend Panjaitan nomor 22. Di situ ada tulisan Legendaris Cafe. Jember ya Bu ya? Jember. Oh iya, Jember. Okay. Dan juga ada di Instagram Legendaris Coca. Oh iya. Legendaris Coca. Nah dan itu juga, dia. Jadi Coca Lovers nggak perlu khawatir nih kalau yang rumahnya jauh-jauh dari Jember ya, atau ya di Jember tapi juga jauh. Nggak usah khawatir, ada di Instagramnya juga ya, bisa dipesan dari situ ya. Bisa Pak, di @legendaris Coca, dan juga ada juga di Facebooknya Legendaris Coca dengan huruf besar depan L dan K. Wah, mantap. Dan juga ini ada di Bukalapak juga. Oke, wah ini sudah komplit ini nih ya. Dan kalau di luar kota mungkin di Surabaya pun juga bisa didapat di gerainya Dinas Koperasi. Oke, di Dinas Koperasi Provinsi di ya? Provinsi Jawa Timur, yaitu di Jalan Juanda, ada di sana juga. Dan juga kalau di Jember selain di Legendaris Coca, di cafe Legendaris Coca, juga ada di Dinas Provinsi juga punya Bakorwil, itu ada di Jalan Kalimantan, dan juga ada yang ada di Jalan Trunojoyo. Waduh, ternyata ini produknya ini luar biasa. Artinya nggak satu tempat doang kita bisa ketemu. Jadi kita bisa ketemu di beberapa tempat. Jadi jangan khawatir Coca Lovers, produknya khususnya untuk wong Jember, masyarakat Jember ini bisa ketemu dengan sangat mudah ya Bu ya. Betul. Tapi juga yang tinggalnya jauh dari Jember bisa kontak langsung melalui Instagram dan Facebook. Juga ada di Bukalapak ya. Iya. Oke, mantap. Jangan khawatir Pak, produk Legendaris Coca itu juga bisa diminum dalam keadaan hot maupun cool. Jadi bisa dingin, sehingga meskipun dingin pun tidak kembung di perut. Wah, mantap. Apalagi yang Kapu Logo. Waduh. Sehingga kita punya tagline segar di lidah, hangat di badan. Wah, mantap ini. Oke, Coca Lovers, di situ inget-inget ya. Silakan nanti dihubungi Ibu Tutu melalui datang langsung ke outletnya atau ke cabang-cabangnya. Bisa juga kontak lewat Instagram, Facebook maupun lewat WA juga ada nanti ya. Oke, Coca Lovers, sampai jumpa lagi di bedah produk berikutnya, Bipro.
Mantap.